Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Haribur Situmorang dengan NPM 221506108 dari kelompok 5. Di sini saya akan menjelaskan tentang modul 4.3 yaitu Returning Results from Function. Di sini ada anggota kelompok saya. Pertama, saya akan menjelaskan tentang fungsi. Fungsi itu apa sih? Fungsi atau function adalah suatu program terpisah dalam blok sendiri yang berfungsi sebagai subprogram atau modul program, yang merupakan sebuah program kecil untuk memproses bagian dari pekerjaan program utama. Dalam bahasa pemrograman Python, fungsi digunakan untuk mengorganisir kode dan menjalankan tugas tertentu. Fungsi pada Python bisa menerima argumen sebagai input dan mengembalikan hasil sebagai output. Keuntungan menggunakan fungsi adalah yang pertama, program besar dapat dipisah menjadi program-program kecil melalui function. Yang kedua, kemudahan dalam mencari kesalahan-kesalahan karena alur logika jelas dan kesalahan dapat dilokalisasi dalam suatu modul tertentu. Yang ketiga, memperbaiki atau memodifikasi program dapat dilakukan pada suatu modul tertentu saja tanpa mengganggu keseluruhan program. Yang keempat, dapat digunakan kembali atau reusability oleh program atau fungsi lain. Yang kelima, meminimalkan penulisan perintah yang sama. Fungsi digunakan untuk mengembalikan nilai pada function, maka return secara otomatis terikat oleh fungsi. Berbeda dengan print yang mencetak output, mereka tidak terikat fungsi. Fungsi return. Yang pertama memiliki tugas utama untuk mengembalikan value kepada bagian program. Mereka akan membantu untuk memanggil bagian dari fungsi tersebut. Yang kedua, dengan menggunakan tanda kurung terjadilah residual value dengan melalui return statement dengan alih fungsi dan memperhatikan fungsi dari lompatan ke baris berikutnya. Yang ketiga, ada penggunaan return secara otomatis memanggil pernyataan yang sebelumnya kita tuliskan. Fungsi return pada Python melalui def dengan perintah print, lalu kode dan fungsi. Yang keempat, hal ini menjadi penanda bahwa memang sudah berada di akhir dari pemanggilan sebuah fungsi. Untuk mengirimkan nilai balik kembali ke program dengan sebuah fungsi, sifatnya return sebenarnya opsional dalam mengembalikan sebuah nilai. Return dan ekspresi. Di dalam bahasa pemrograman Python, return digunakan untuk mengembalikan nilai dari sebuah fungsi ke pemanggil. Return dapat digunakan dengan atau tanpa ekspresi. Yang pertama, return tanpa ekspresi. Fungsi pada Python dapat menggunakan return tanpa ekspresi untuk menghentikan eksekusi fungsi dan mengembalikan nilai non secara implisit. Fungsi yang tidak menggunakan pernyataan return secara eksplisit juga akan mengembalikan nilai non. Yang kedua, return dengan ekspresi. Fungsi pada Python juga dapat menggunakan return dengan ekspresi untuk mengembalikan nilai yang dihasilkan oleh ekspresi tersebut. Nilai yang dihasilkan oleh ekspresi akan dikembalikan oleh fungsi ke pemanggil. Untuk mengembalikan hasil dari suatu fungsi pada Python, kita menggunakan pernyataan return. Pernyataan return digunakan untuk mengirim nilai atau objek yang dihasilkan dari fungsi ke pengguna. Berikut adalah contoh sederhana fungsi pada Python yang menerima dua argumen bilangan dan mengembalikan hasil penjumlahan dari kedua bilangan tersebut. Dalam contoh ini, fungsi tambah menerima dua argumen bilangan yaitu A dan B. Kemudian, variabel hasil diinisialisasi dengan hasil penjumlahan dari kedua bilangan tersebut. Akhirnya, nilai hasil dikembalikan ke pengguna menggunakan pernyataan return. Selanjutnya dapat memanggil fungsi tambah dan memasukkan dua argumen bilangan seperti yang ini. Hasil keluaran dari contoh ini adalah 5 karena fungsi tambah mengembalikan hasil penjumlahan dari dua bilangan yang dimasukkan yaitu 2 dan 3. Kelebihan dan kekurangan. Kekurangannya adalah pada beberapa kasus, penggunaan return pada fungsi dapat membuat kode menjadi sulit untuk dibaca dan dipahami, terutama ketika terdapat banyak pernyataan return di dalam fungsi tersebut. Yang kedua, fungsi yang mengembalikan nilai melalui return akan menambah kompleksitas kode dan memerlukan lebih banyak waktu dan sumber daya komputer untuk dijalankan. Kelebihannya adalah fungsi return pada Python memungkinkan kita untuk mengembalikan nilai dari suatu fungsi ke pemanggil. Hal ini sangat berguna ketika kita ingin menggunakan nilai yang dihasilkan oleh suatu fungsi dalam operasi yang berbeda. Lalu, dengan menggunakan return, kita dapat membuat kode menjadi lebih modular dan dapat memisahkan tugas-tugas tertentu ke dalam fungsi-fungsi yang berbeda, sehingga memudahkan dalam pengembangan dan pemeliharaan kode.
Yang ketiga, return juga memungkinkan kita untuk melakukan validasi pada fungsi. Misalnya, untuk memeriksa apakah suatu kondisi telah terpenuhi sebelum nilai dikembalikan. Hal ini dapat membantu mengurangi kemungkinan terjadinya kesalahan dalam program. Selain itu, penggunaan return pada fungsi juga memudahkan dalam pengujian program, karena kita dapat melakukan tes terhadap nilai yang dikembalikan oleh fungsi secara terpisah dari bagian-bagian program. Kesimpulan dari materi ini adalah, secara keseluruhan, penggunaan return pada fungsi Python memungkinkan kita untuk dapat membuat kode menjadi lebih modular, mudah dipahami dan diuji, serta memberikan nilai tambah dalam pengembangan program. Fungsi return pada Python digunakan untuk mengembalikan nilai dari suatu fungsi ke pemanggil. Return dapat digunakan dengan atau tanpa ekspresi. Kekurangan dari penggunaan return pada fungsi adalah dapat membuat kode menjadi sulit dibaca dan meningkatkan kompleksitas kode. Sementara kelebihannya adalah memungkinkan untuk mengembalikan nilai dari suatu fungsi, membuat kode menjadi lebih modular dan mudah dipahami, memungkinkan validasi pada fungsi, dan memudahkan pengujian program. Dengan demikian, penggunaan return pada fungsi Python dapat membantu pengembangan program dan meningkatkan kualitas kode. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan pada materi berikut ini, yaitu modul 4.3. Saya Haribun Arus Tumorang dari kelompok 5 mengucapkan terima kasih.